Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Aditya Wardana dari Perbankan Syariah dengan NIP 402200192. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan dan pengembangan karir. Untuk pembahasan di sini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama perencanaan karir, yang kedua manfaat perencanaan karir, yang ketiga pengembangan karir, yang keempat pengembangan karir secara individu dan organisasional, dan yang terakhir yang kelima yaitu tujuan pengembangan karir. Memasuki poin yang pertama yaitu perencanaan karir. Perencanaan berdasarkan Newman dikutip asal Manuilang. Perencanaan merupakan pemilihan ketentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Jadi perencanaan di sini adalah sebuah planning yang akan dituju pada tiap individu di masa yang akan datang. Sedangkan karir menurut para ahli dari Anuraga tahun 2005, karir yaitu upaya buat mencari penghasilan, berbagi minat, serta menaikkan kedudukan. Jadi karir di sini berarti seseorang yang sudah bekerja mempunyai penghasilan dan juga sudah mempunyai kedudukan yang tinggi di pekerjaannya. Jadi perencanaan karir di sini yaitu sebuah planning atau pekerjaan yang sudah tersusun dan akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Untuk poin yang kedua yaitu manfaat perencanaan karir. Yang pertama yaitu dijamin punya rencana bagus untuk masa depan. Dikarenakan pada hari-hari sebelumnya sudah terplan atau sudah tersusun apa yang harus dilakukan untuk kedepannya. Yang kedua, dapat mengurangi penyesalan seseorang ketika tidak tahu harus berbuat apa di masa depan. Jadi di sini pentingnya perencanaan itu untuk mengurangi penyesalan pada setiap orang saat tidak tahu harus apa yang dilakukan di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu dapat berpartisipasi dalam program pelatihan. Di program pelatihan juga bagus untuk meningkatkan skill individu dikarenakan juga dapat menambah wawasan dan juga pengalaman. Dan yang keempat yaitu dapat meningkatkan rasa tanggung jawab pada diri sendiri tentang karir di masa yang akan datang. Memasuki poin selanjutnya yaitu pengembangan karir. Menurut Syagian tahun 2007, pengembangan karir adalah perubahan-perubahan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir. Yaitu yang dimaksud di sini perubahan positif di tiap individu untuk berusaha menjadi yang terbaik pada rencana karirnya. Pengertian dari Mangkunegara tahun 2005 berpendapat bahwa pengembangan karir adalah aktivitas kepegawaian yang membantu karyawan merencanakan karir masa depan mereka di perusahaan agar perusahaan dan pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri secara maksimum. Yaitu sebuah aktivitas karyawan atau pekerja yang mendorong dirinya supaya dapat lebih baik lagi dalam bekerja dan bisa melakukan pekerjaan tersebut secara maksimum. Memasuki poin yang selanjutnya yaitu pengembangan karir secara individual dan organisasional. Secara individual ini secara individual itu juga dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas pengembangan yang dilakukan secara otodidak atau dengan belajar sendiri. Secara individual juga dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu memperbanyak mengikuti pelatihan kerja. Jika kita mengikuti pelatihan kerja, maka nanti pada saat bekerja sudah punya pengalaman, sudah punya dasar, dan diharapkan dapat diterapkan pada pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu mengasah skill sendiri dengan otodidak. Yang dimaksud otodidak di sini yaitu belajar sendiri menggunakan media yang ada. Misal dengan media internet atau media buku. Yang ketiga yaitu menggunakan jasa pelatih. Menggunakan jasa pelatih di sini yang dimaksud juga bisa dapat mendapatkan bimbingan karir dari pelatih tersebut
dan juga bisa menggunakan informasi dalam tawaran pekerjaan dari pelatih tersebut. Dan secara organisasional, yang pertama dengan menyusun struktur organisasi. Artinya dengan adanya struktur organisasi akan terlihat jelas jenjang karir yang dimaksud di sini. Setiap individu mempunyai bidang keahlian dalam hal tersebut, maka perusahaan itu menempatkan individu tersebut ke dalam divisi yang sesuai dengan bidangnya. Untuk poin yang terakhir yaitu tujuan pengembangan karir. Tujuan pengembangan karir ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penyegaran kembali. Yang dimaksud dengan penyegaran kembali yaitu menyegarkan semangat kerja dan meningkatkan rasa percaya diri yang semakin menurun. Yang kedua, menggali bakat yang terpendam. Maksudnya di sini dengan adanya pengembangan karir dapat mengembangkan bakat yang terpendam dari karyawan tersebut dan diharapkan dapat menjadi keahlian individu tersebut, dan diharapkan juga berguna bagi individu dan perusahaan. Yang terakhir yaitu untuk mengembangkan para karyawan agar dapat dipromosikan. Artinya setiap karyawan dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kinerjanya. Jika kinerjanya baik, maka perusahaan akan menaikkan karyawan tersebut dan dapat dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.